Jika Anda berusia di atas 60 tahun, dengarkan baik-baik karena makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa saja merusak prostat Anda secara diam-diam. Banyak pria berpikir bahwa mereka membuat pilihan sehat dengan makan lebih banyak buah, tetapi beberapa buah justru dapat memicu peradangan dan memperburuk masalah prostat. Jika Anda sering buang air kecil, kesulitan memulai atau menghentikan aliran urin, atau terbangun berkali-kali di malam hari untuk ke kamar mandi, prostat Anda mungkin sedang mencoba memberitahu sesuatu. Anehnya, beberapa buah yang dianggap sehat ini bisa menjadi penyebab tersembunyi. Sebagai dokter, saya telah melihat banyak lansia tanpa sadar memperburuk gejala mereka dengan mengonsumsi buah-buahan umum ini. Namun, dengan informasi yang tepat, Anda bisa melindungi prostat dan merasa lebih baik secara alami. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 buah yang dapat memperbesar prostat secara diam-diam dan apa yang sebaiknya Anda makan sebagai gantinya untuk meredakan peradangan dan menjaga prostat tetap tenang. Mari kita hitung mundur 5 buah yang dapat memicu peradangan pada prostat dan memperburuk gejala Anda. Dan ingat, moderasi dan pilihan cerdas adalah kunci untuk tetap sehat dan nyaman. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati video ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu bagaimana membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Buah nomor 1, nanas. Nanas adalah salah satu buah yang langsung membawa Anda ke suasana surga tropis. Rasa manis dan segar yang khas membuatnya menjadi camilan favorit untuk segala usia. Namun, jika Anda pria di atas 60 tahun dan khawatir tentang kesehatan prostat, Anda mungkin perlu memerhatikan apa yang buah cerah ini lakukan pada tubuh Anda. Sebagai dokter, saya sering melihat pria yang berusaha makan lebih sehat, menambahkan buah seperti nanas ke dalam diet mereka dengan harapan meningkatkan energi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Masalahnya, meskipun nanas memiliki manfaat, buah ini juga bisa keras terhadap prostat jika Anda sudah mengalami pembesaran atau masalah urin. Nanas mengandung gula alami, fruktosa, yang dapat memicu peradangan pada jaringan sensitif, termasuk kelenjar prostat. Seiring waktu, peradangan kronis adalah salah satu pendorong utama hiperplasia prostat jinak, atau BPH. Kandungan gula tinggi pada nanas tidak selalu terlihat karena rasanya manis alami, tetapi tubuh Anda tetap memprosesnya seperti gula lainnya, yang dapat menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan. Lebih dari itu, nanas mengandung enzim kuat bernama bromelain. Banyak orang tahu bromelain sebagai antiinflamasi alami, yang memang benar dalam beberapa konteks. Namun, untuk pria lansia dengan prostat sensitif, bromelain justru dapat meningkatkan aliran darah ke area panggul, yang terdengar baik secara teori, tetapi sebenarnya dapat memperburuk peradangan pada jaringan prostat yang sudah teriritasi. Ini seperti menambah kayu ke api yang sudah menyala, mendorong gejala dari gangguan kecil menjadi frustrasi besar. Selain itu, keasaman nanas adalah faktor lain yang sering diabaikan. Meskipun mulut Anda mungkin menyukai rasa asam yang cerah, kandung kemih dan prostat Anda mungkin tidak. Keasaman itu dapat mengiritasi lapisan saluran kemih, menciptakan badai sempurna berupa urgensi, frekuensi, dan pengosongan tidak lengkap yang membuat Anda terjaga di malam hari dan terikat ke kamar mandi di siang hari. Jadi, apa kesimpulannya? Saya tidak mengatakan untuk menghapus nanas sepenuhnya dari hidup Anda jika Anda sangat menyukainya. Series kecil sesekali tidak akan merusak kesehatan prostat Anda. Tetapi, jika Anda bergumul dengan bangun malam atau dorongan terus-menerus untuk buang air kecil, mungkin ada baiknya mengurangi konsumsi nanas dan melihat bagaimana tubuh Anda merespons. Gantilah dengan buah yang lebih ramah untuk kandung kemih dan prostat, seperti blueberry atau pear. Buah-buahan yang memberi nutrisi tanpa asam dan gula berlebih. Anda mungkin akan terkejut betapa perubahan kecil dalam pola makan dapat membawa kelegaan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung prostat Anda dengan cara yang tidak Anda sadari sebelumnya. Namun, nanas bukan satu-satunya buah yang bisa diam-diam menyabotase usaha Anda untuk kesehatan prostat yang lebih baik. Ada favorit manis lain yang dimakan jutaan orang setiap hari dan secara diam-diam berkontribusi pada peradangan prostat. Penasaran? Mari kita lanjutkan dan bicara tentang buah nomor 2. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini membantu, silakan komen angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita ke poin nomor 2. Buah nomor 2, jeruk dan buah sitrus.
Jeruk dan buah sitrus telah lama dianggap sebagai standar emas kesehatan, penuh dengan vitamin C, rasa segar, dan warna cerah yang seolah menjanjikan vitalitas di setiap gigitan. Selama puluhan tahun, kita disarankan untuk memulai pagi dengan segelas jus jeruk atau camilan jeruk keprok untuk menjaga sistem imun kuat dan semangat tinggi. Namun, bagi pria di atas 60 tahun yang sudah bergumul dengan prostat membesar, ritual pagi yang tampaknya tidak berbahaya itu mungkin tidak seaman kelihatannya. Sebagai dokter, saya telah melihat banyak pasien mengandalkan buah sitrus sebagai obat alami untuk segala hal mulai dari kelelahan hingga pilek, tanpa pernah menduga bahwa buah-buah ini bisa berkontribusi pada ketidaknyamanan yang mereka rasakan di bawah. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Buah sitrus seperti jeruk, grapefruit, lemon, dan jeruk nipis sangat asam. Meskipun keasaman itu mungkin menyenangkan bagi lidah Anda, itu cerita lain untuk kandung kemih dan prostat Anda. Rasa asam yang membangunkan Anda di pagi hari dapat mengiritasi lapisan saluran kemih yang sensitif, memicu reaksi berantai peradangan dan ketegangan yang tidak bisa diabaikan oleh prostat Anda. Keasaman ini bisa menciptakan sensasi terbakar, kebutuhan mendesak untuk buang air kecil, atau bahkan perasaan bahwa Anda tidak pernah benar-benar mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Bagi pria yang sudah berjuang dengan tekanan hiperplasia prostat jinak, gejala ini bisa dengan cepat berubah dari mengganggu menjadi melelahkan, mengubah bagian yang dulu menyenangkan dari diet Anda menjadi sumber frustrasi tersembunyi. Bukan hanya keasaman. Gula alami dalam buah sitrus juga bisa berperan dalam memicu peradangan ringan, yang merupakan faktor halus namun kuat dalam pembesaran prostat. Seiring waktu, asupan sitrus harian bisa menumpuk. Dan buah yang Anda pikir membantu Anda tetap sehat mungkin justru menghambat Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Itu tidak berarti Anda harus menghapus buah sitrus sepenuhnya dari hidup Anda. Jika Anda suka sesekali makan jeruk atau sedikit lemon di air Anda, itu baik-baik saja. Tetapi, jika Anda terbangun beberapa kali di malam hari atau merasa kandung kemih Anda tidak pernah benar-benar bekerja sama, ada baiknya mempertimbangkan apakah kebiasaan sitrus harian Anda lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Daripada mengandalkan jeruk dan buah sitrus, jelajahi opsi yang lebih lembut seperti apel, pir, atau bahkan beri manis yang menawarkan antioksidan tanpa pukulan asam yang keras. Anda mungkin akan menemukan bahwa tubuh Anda merasa lega ketika Anda melakukan pergantian. Tapi jeruk dan buah sitrus hanyalah permulaan. Ada buah lain yang sangat umum, sangat biasa sehingga kebanyakan pria tidak pernah menduga itu bisa menjadi faktor dalam perjalanan kamar mandi malam hari dan ketidaknyamanan terus-menerus. Ini adalah sesuatu yang mungkin sudah ada di dapur Anda dan itu adalah buah berikutnya yang perlu kita bicarakan. Tetap ikuti untuk buah nom sangui. Sistem OR 3. Buah nomor 3, pisang. Pisang adalah makanan pokok yang disukai di dapur-dapur di seluruh dunia. Rasa manis yang lembut, tekstur creamy, dan kemudahan alaminya menjadikannya camilan favorit untuk segala usia. Mudah dipahami mengapa banyak lansia memilih pisang di pagi hari atau sebagai penambah energi di tengah hari. Namun, yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa buah kuning sederhana ini, meski bergizi dalam jumlah sedang, bisa menjadi penyebab tersembunyi dalam memperburuk ketidaknyamanan prostat dan masalah urin. Sebagai dokter, saya telah melihat bagaimana pria, terutama yang berusia di atas 60 tahun, dengan bangga menambahkan pisang ke dalam diet mereka, percaya bahwa mereka membuat pilihan yang sehat untuk jantung dan ramah prostat. Dan dalam banyak hal, mereka benar. Pisang kaya akan kalium, mineral penting yang menjaga tekanan darah tetap stabil dan otot bekerja dengan baik. Namun, sisi lain dari kekuatan kalium ini adalah cara ia dapat memengaruhi keseimbangan cairan di tubuh Anda, terutama di perut bagian bawah. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya tidak lagi sekuat dulu, lonjakan kalium alami dari konsumsi pisang yang sering dapat menyebabkan retensi cairan. Pembengkakan dan cairan ekstra ini dapat menekan prostat yang sudah sensitif, memperparah ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan saat mencoba tidur di malam hari atau menjalani aktivitas sehari-hari. Ada juga aspek hormonal dalam teka-teki ini. Pisang mengandung sejumlah kecil tetapi signifikan sterol tumbuhan, yang dalam jumlah berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hormon alami tubuh Anda.
Bagi pria yang sudah menghadapi perubahan lanskap testosteron dan estrogen yang datang seiring usia, bahkan perubahan kecil dalam kadar hormon dapat cukup untuk menggeser keseimbangan, menyebabkan lebih banyak peradangan dan prostat yang terasa bengkak dan keras kepala. Saya ingin jelas, pisang bukan penutup. Bahkan, untuk banyak pria, satu pisang sehari baik-baik saja dan bahkan mungkin menawarkan bantuan pencernaan ringan berkat seratnya. Tetapi bagi mereka yang mendapati diri mereka makan beberapa pisang sehari, berpikir bahwa mereka sedang menumpuk peluang untuk kebaikan mereka, saatnya untuk berhenti dan mempertimbangkan kembali. Prostat Anda mungkin sedang memprotes secara diam-diam, dan mengurangi sedikit saja bisa meredakan tekanan dan membawa kelegaan yang disambut baik. Keseimbangan dan kesadaran adalah kunci. Tetap nikmati pisang pagi Anda jika itu membawa Anda kesenangan, tetapi perhatikan seberapa sering dan seberapa banyak. Tubuh Anda selalu mengirim sinyal dan mendengarkannya adalah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki untuk melindungi kesehatan Anda. Tentu saja, pisang hanyalah satu bagian dari teka-teki. Ada buah lain yang sering dianggap sebagai simbol utama penyegaran musim panas, tetapi bagi pria dengan prostat yang membesar, itu bisa menjadi masalah tersembunyi yang tidak pernah Anda duga. Mari kita selami buah nomor 4 dan ungkap kebenarannya. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komen angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Buah nomor 4, semangka. Semangka telah lama menjadi simbol hari-hari musim panas yang bebas, dari piknik dan tawa di bawah sinar matahari. Rasa manis yang segar dan menyegarkan sepertinya jawaban sempurna alam untuk panas dan haus. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun yang bergumul dengan gejala tidak nyaman dan seringkali mengganggu dari prostat yang membesar, buah kesayangan ini bisa lebih menjadi musuh tersembunyi daripada teman. Sebagai dokter, saya tahu betapa pentingnya tetap terhidrasi, dan banyak pria memilih semangka karena kandungan airnya yang tinggi dan rasanya yang lezat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hidrasi dalam paket manis yang memuaskan. Tetapi hal yang membuat semangka begitu menarik juga dapat menimbulkan masalah halus tetapi signifikan untuk prostat Anda. Semangka lebih dari 90% air, dan banjir cairan itu dapat membanjiri kandung kemih yang sudah tua yang berjuang untuk mengikuti. Bagi pria dengan prostat yang membesar, kelenjar prostat itu sendiri menekan uretra, membuatnya lebih sulit untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Ketika Anda menambahkan volume ekstra dari semangka, itu seperti mengisi cangkir yang sudah terlalu penuh. Itu hanya menambah ketegangan dan ketidaknyamanan. Ini bisa berarti lebih banyak perjalanan ke kamar mandi di malam hari, lebih banyak urgensi di siang hari, dan perasaan terus-menerus tidak pernah benar-benar selesai. Di luar kandungan airnya, gula alami semangka dapat diam-diam menambah peradangan di seluruh tubuh. Bagi pria dengan hiperplasia prostat jinak atau BPH, bahkan peningkatan kecil dalam peradangan sistemik dapat menggeser keseimbangan dari terkendali ke menyedihkan. Bukan hanya tekanan langsung dari cairan ekstra. Ini juga pembengkakan jangka panjang yang dapat didorong oleh gula-gula ini, mengubah camilan musim panas yang menyegarkan menjadi pemicu harian untuk ketidaknyamanan dan gangguan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menghapus semangka sepenuhnya dari diet Anda. Vitamin dan antioksidannya masih bisa memiliki tempat dalam pendekatan makan yang seimbang dan bijaksana. Tetapi moderasi adalah kunci, dan waktu juga penting. Jika Anda akan menikmati 1 atau 2 irisan, pertimbangkan untuk memakannya lebih awal di siang hari, memberi tubuh Anda kesempatan untuk memproses hidrasi ekstra sebelum waktu tidur tiba. Irisan malam yang terlambat itu yang bisa menyelinap pada Anda, membuat tidur damai terasa tidak mungkin. Mendengarkan sinyal tubuh Anda dapat membuat semua perbedaan. Anda mungkin menemukan bahwa mengurangi semangka atau menggantinya dengan buah rendah gula, rendah cairan membawa kelegaan yang mengejutkan. Perubahan kecil yang penuh perhatian ini dapat membuka pintu untuk hari-hari yang lebih baik dan malam yang lebih tenang. Tapi semangka bukan satu-satunya buah yang bisa tampak tidak bersalah pada pandangan pertama sambil menyembunyikan risiko untuk kesehatan prostat Anda. Ada satu lagi, kecil, manis,
dan sering ditemukan dalam tandan di meja dapur Anda yang mungkin lebih banyak merugikan daripada yang Anda harapkan. Mari kita ungkap kebenaran di buah nomor 5. Buah nomor 5, anggur. Anggur, dengan rasa manis yang halus dan pop yang memuaskan, memiliki cara untuk membuat kita merasa dimanjakan dan sehat sekaligus. Mereka adalah favorit di pertemuan keluarga, camilan cepat di sore hari yang sibuk, dan kenyamanan yang familiar ketika kita mencari sesuatu yang segar. Tetapi bagi pria di atas 60 tahun yang berurusan dengan prostat yang membesar, buah-buah kecil ini dapat menyembunyikan risiko yang mengejutkan, yang terlalu mudah untuk diabaikan. Sebagai dokter, saya sering mendengar pasien mengatakan mereka makan anggur karena baik untuk jantung dan penuh dengan antioksidan. Dan meskipun itu benar dalam banyak hal, ada sisi lain dari cerita ketika menyangkut prostat Anda. Anggur secara alami tinggi gula, meskipun ukurannya yang kecil membuatnya menggoda untuk dimakan segenggam demi segenggam. Gula-gula itu dapat diam-diam memicu peradangan di tubuh. Pembakaran lambat yang sangat mengkhawatirkan untuk prostat, yang sudah rentan terhadap pembengkakan dan iritasi pada pria dengan usia tertentu. Masalahnya tidak berakhir dengan gula. Anggur juga mengandung tanin, senyawa yang dapat mengiritasi lapisan kandung kemih dan struktur sekitar saluran kemih. Untuk seseorang yang prostatnya sudah membesar, iritasi itu dapat memperkuat gejala yang sudah Anda rasakan. Hasilnya, lebih banyak urgensi, lebih banyak frekuensi, dan lebih banyak malam yang gelisah dihabiskan untuk perjalanan ke kamar mandi alih-alih mendapatkan tidur restoratif yang diinginkan tubuh Anda. Frustasi untuk berpikir bahwa buah kecil yang tampaknya tidak berbahaya seperti itu bisa memainkan peran besar dalam ketidaknyamanan prostat Anda. Tapi kesadaran adalah kekuatan, dan mengetahui bagaimana anggur dapat memengaruhi gejala Anda berarti Anda bisa membuat pilihan yang lebih cerdas ke depan. Anda tidak harus menghapus anggur sepenuhnya jika Anda menyukainya. Ini tentang memperhatikan ukuran porsi dan bagaimana tubuh Anda bereaksi setelah Anda memakannya. Menggantinya dengan beri seperti blueberry atau stroberi juga bisa menjadi langkah bijak. Buah-buah ini menawarkan antioksidan kuat tanpa tingkat gula dan iritasi kandung kemih yang sama. Pada akhirnya, kuncinya adalah mendengarkan apa yang tubuh Anda coba katakan. Jika Anda melihat pola anggur di sore hari, lebih banyak perjalanan ke kamar mandi malam itu, ada baiknya berhenti sejenak dan melihat apakah gejala itu mereda. Setiap pilihan kecil yang Anda buat dapat menambah perbedaan besar dalam perasaan Anda dan seberapa baik fungsi prostat Anda. Sekarang setelah kita menjelajahi 5 buah yang mungkin diam-diam menyabotase kesehatan prostat Anda mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini yang akan mengarah pada kesehatan yang lebih baik besok? Mari kita satukan semuanya dan bicara tentang bagaimana melangkah maju dengan percaya diri dan seimbang, karena perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia baru saja dimulai. Kesimpulan, jalan menuju kesehatan prostat dan ketenangan pikiran. Saat kita sampai di akhir perjalanan melalui 5 buah mengejutkan yang dapat dengan diam-diam memperburuk prostat yang sudah sensitif, saya harap Anda merasa lebih berdaya daripada cemas. Pengetahuan adalah anugerah, kesempatan untuk berhenti, merenung, dan membuat perubahan kecil namun bermakna yang menghormati kebutuhan tubuh Anda. Bagaimanapun, kesehatan prostat bukan tentang menyerah pada segala yang Anda cintai. Ini tentang memahami bagaimana pilihan harian Anda membentuk kesejahteraan Anda, satu makanan dan satu momen pada satu waktu. Anda mungkin merasa sedikit terkejut, bahkan skeptis tentang bagaimana buah-buahan, makanan yang selalu kita anggap baik secara inheren, dapat berperan dalam ketidaknyamanan prostat. Tetapi kenyataannya, bahkan makanan tersehat pun dapat memiliki efek yang tidak diinginkan ketika keseimbangan tubuh Anda sudah rapuh. Prostat yang membesar tidak membutuhkan lebih banyak tekanan, lebih banyak peradangan, atau lebih banyak iritasi. Ia membutuhkan ketenangan, dukungan lembut. Itulah mengapa memilih buah dengan kandungan gula lebih rendah dan keasaman yang lebih ringan, makan dengan penuh kesadaran, dan mendengarkan isyarat tubuh Anda sendiri bisa menjadi tindakan perawatan diri yang sangat kuat. Ini lebih dari sekadar menghindari ketidaknyamanan. Ini tentang mengambil kembali energi, kepercayaan diri, dan malam yang tenang yang bisa dengan mudah dirampas oleh prostat yang teriritasi. Ini tentang menunjukkan untuk diri sendiri dalam cara kecil setiap hari, mengetahui bahwa setiap pilihan yang penuh perhatian adalah investasi dalam kehidupan yang lebih nyaman, lebih bersemangat. Ingat, perjalanan Anda menuju kesehatan prostat yang lebih baik tidak harus membingungkan. Anda tidak harus membuat setiap perubahan sekaligus. Mulailah dengan satu perubahan,
Mungkin mengganti sitrus dengan beri atau lebih memperhatikan asupan semangka Anda dan lihat bagaimana tubuh Anda merespons. Langkah kecil dapat menciptakan momentum yang kuat, membangun fondasi untuk kenyamanan, kepercayaan diri, dan ketenangan pikiran. Anda berhak atas kehidupan di mana prostat Anda tidak mengatur, di mana Anda bebas menikmati hari-hari Anda dan beristirahat dengan nyaman di malam hari. Jadi ambillah pengetahuan ini dan gunakan untuk memelihara versi paling sehat dari diri Anda. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan prostat Anda juga.